Kemajuan zaman diiringi dengan perkembangan teknologi dapat membawa suatu pengaruh baik maupun buruk. Adapun pengaruh baiknya adalah dengan gampangnya kita dapat mengakses informasi dengan begitu cepat dan mudah. Kita dapat mengetahui berita yang sedang terjadi di belahan dunia di waktu yang sama, yang dimana dulu harus menunggu berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan untuk mendapat berita yang sama. Di mana di era ini hampir semua orang tidak ada yang tidak memiliki salah satu di antaranya. Semua sumber ini dapat diakses secara tidak terbatas oleh kalangan usia, mulai dari dewasa, remaja, bahkan anak-anak. Tentu akses yang begitu mudah ini sangat baik untuk kemajuan suatu zaman atau peradaban itu sendiri. Akan tetapi, tentu sebuah perubahan akan selalu membawa dampak, dan di sini dampak yang perlu kita soroti bersama adalah dampak negatif dari kebebasan akses informasi ini. Selain tantangan dalam upaya memutus penyebaran virus corona jenis baru, hambatan lain juga dihadapi masyarakat adalah adanya infodemik seputar COVID-19. Infodemik ini mengarah pada informasi berlebih akan sebuah masalah, sehingga kemunculan dapat mengganggu usaha pencarian solusi terhadap masalah tersebut. Di Indonesia pun tidak lepas dari sebuah berita hoaks itu sendiri. Banyaknya hoaks yang berseliweran mengakibatkan perpecahan di beberapa golongan ataupun masyarakat. Dan yang paling menjadi sorotan saat ini adalah hoaks di masa-masa pandemi COVID-19 yang tengah melanda. Banyaknya hoaks yang muncul begitu sangat meresahkan dan merugikan. Salah satunya adalah tentang kehadiran vaksin untuk COVID-19. Dirilis dari laman resmi keminfo.go.id disebutkan bahwa beredar sebuah postingan di media sosial Facebook yang menyebutkan banyaknya data orang meninggal akibat vaksin COVID-19. Dalam postingannya, akun tersebut juga mengklaim memiliki banyak bukti bahwa vaksin COVID-19 memiliki berbagai jenis efek samping yang berbahaya. Tidak hanya itu, terdapat unggahan potongan video di media sosial yang memperlihatkan orasi dari seorang laki-laki dalam sebuah aksi untuk unjuk rasa mengklaim bahwa ada ratusan bahkan ribuan orang di Indonesia yang meninggal dunia setelah divaksin COVID-19. Dengan maraknya berita tentang kasus meninggalnya orang akibat setelah mendapatkan vaksin, membuat resah dan ketakutan yang luar biasa di tengah masyarakat. Penolakan vaksin dari berbagai pihak, golongan masyarakat, maupun pribadi muncul di mana-mana kala itu. Padahal seluruh kabar hoaks yang tersebar, berita tersebut juga sebenarnya sudah dibantah oleh Hindra Irawan Satari, Ketua Komnas KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Dan beliau juga mengungkapkan dari ratusan laporan KIPI, ada sebanyak 30 kasus orang yang meninggal setelah vaksinasi. Akan tetapi itu bukan akibat langsung dari vaksin COVID-19 itu sendiri. Oleh karena itu, dari sini kita dapat simpulkan bahwa hoaks adalah termasuk pembodohan yang tak terlihat. Kenapa kami bilang tidak terlihat? Karena terjadi suatu pemerosotan pola pikir yang diakibatkan dari ketidakjelian dalam menerima informasi yang menghasilkan suatu tindakan yang akan merugikan kita sendiri ataupun orang lain tanpa kita sadari. Tentu di sini kita tidak bisa menyalahkan kemajuan teknologi. Yang perlu kita lakukan adalah mengimbangi. Peran kita sebagai anak muda Indonesia sangat diperlukan di sini terkait pendidikan tentang keberadaan berita tidak benar ini. Ada beberapa langkah yang kita lakukan sebagai upaya pencegahan perkembangannya berita hoaks sebagai berikut. Pertama, kita harus membiasakan diri untuk tidak serta-merta menerima berita yang beredar secara mentah, akan tetapi melakukan cross-check kebenarannya terlebih dahulu. Kedua, mengajak orang-orang atau masyarakat untuk lebih melek terhadap berita yang beredar dan tidak hanya melibatkan dari satu sumber saja. Adapun sumber resmi yang disediakan pemerintah untuk mencari fakta terkait berita yang tengah beredar selama masa pandemi ini bisa diakses melalui situs laman resmi Kominfo di https://komin.fo/inihoax. Sebagai anak muda Indonesia, kami menyadari bahwa kami memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam mendedikasikan diri untuk negeri. Kami yakin dengan menjalankan semua langkah-langkah di atas terkait maraknya berita hoaks ini, kita bersama akan dapat menciptakan generasi yang cerdas. Dengan teknologi bersama kita bisa membangun bangsa ini.